Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Virginia Staraina dengan NIM A1120231531531 ingin mempresentasikan hasil dari laporan saya. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu eksplorasi data. Eksplorasi bukan sekedar membuat grafik, tapi tentang integritas data. Sebelum model statistik dijalankan, data seringkali kotor atau ada nilai yang hilang atau salah input. Pembersihan data dengan mengidentifikasi data yang kosong atau missing value dan memutuskan apakah data dihapus atau diisi dengan nilai rata-rata. Lalu ada analisis korelasi, yaitu mencari hubungan antar variabel, misalnya apakah jumlah iklan berhubungan linear dengan jumlah penjualan. Lalu deteksi outlier, yaitu menemukan data yang aneh. Jika Anda mendata tinggi badan orang dewasa dan ada yang setinggi 3 meter, itu adalah outlier yang harus diperiksa. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi. Klasifikasi itu, dalam klasifikasi kita memiliki target yang sudah jelas kategorinya. Prosesnya dibagi menjadi dua tahap, yaitu training, belajar dari data lama, dan testing, yaitu uji coba pada data baru. Nah, di algoritma populernya ada Nearest Neighbor atau KNN, menentukan kategori data baru dengan melihat tetangga terdekatnya. Jika 5 tetangga terdekatnya adalah apel, maka data baru itu adalah apel. Nah, yang kedua yaitu ada decision tree, seperti diagram alur, apakah email mengandung kata hadiah atau ya, apakah pengirimnya tidak kenal, ya atau spam. Yang ketiga itu ada support vector machine atau SVM, yaitu mencari garis pemisah atau hyperlink terbaik antara dua kelompok. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang regresi, yaitu memahami tren dan prediksi angka. Regresi berurusan dengan variabel penyebab X dan variabel akibat Y. Hubungan ini dinyatakan dalam rumus matematika. Jenis regresi yaitu ada 3. Yang pertama linear sederhana, yaitu menggunakan satu variabel independen untuk prediksi. Rumus dasarnya yaitu Y sama dengan MX plus C. Contohnya memprediksi berat badan berdasarkan tinggi badan. Yang kedua adalah linear berganda, yaitu menggunakan banyak variabel. Contohnya memprediksi harga mobil berdasarkan tahun, tenaga kuda, dan efisiensi bahan bakar. Yang ketiga atau terakhir yaitu ada regresi logistik, yaitu meskipun namanya regresi, ini sering digunakan untuk klasifikasi probabilitas, misalnya peluang seseorang terkena penyakit antara 0 sampai 1. Mode dasar kita, kami menentukan 4 klaster menggunakan metode SICO atau elbow method. Yang kedua yaitu ada HAC, Hierarchical Agglomerative Clustering. Kami menggunakan ini untuk mengonfirmasi stabilitas klaster. Hasilnya sangat mirip dengan Q-means, yang artinya klaster kita stabil. Dan terakhir yaitu PCA atau Principal Component Analysis. Karena kita tidak bisa melihat data dalam 3 dimensi secara mudah. PCA meredukasi dimensi tersebut menjadi 2 komponen utama, PC1 dan PC2, agar bisa divisualisasikan. Hasilnya, kami menemukan 4 segmen yang sangat berbeda secara visual dan statistik. Selanjutnya, pada segmen, yaitu dari data ke aksi bisnis. Mari kita bedah siapa saja mereka.
Klaster satu yaitu juara atau champions. Mereka adalah pilar bisnis kita. Belanja baru-baru ini sangat sering dan jumlahnya besar. Strategi berikan program loyalitas eksklusif. Master 2 beresiko atau Atrix. Ini adalah lampu kuning. Mereka dulu pelanggan setia, tapi sudah lama tidak belanja. Strategi kirimkan pesan reaktivasi atau diskon besar segera. Selanjutnya klaster 3 yaitu calon pelanggan atau new potential. Pelanggan baru yang masih mencoba-coba. Strategi edukasi produk agar mereka melakukan pembelian kedua. Yang terakhir ada klaster 4 atau klaster 4 tidur atau hibernating, yaitu jarang belanja dan jumlahnya kecil. Strategi kirimkan kampanye ringan saja agar tidak memboroskan anggaran. Selanjutnya pengembangan, klasifikasi, dan regresi. Namun analisis ini tidak berhenti di sini. Saya merekomendasikan 3 langkah pengembangan. Yang pertama itu ada klasifikasi. Di masa depan kita bisa melatih model klasifikasi. Tujuannya, ketika ada pelanggan baru mendaftar, sistem bisa langsung memprediksi mereka agar masuk ke klaster mana, bahkan sebelum mereka punya riwayat transaksi yang panjang. Yang kedua yaitu regresi. Jika klasifikasi memprediksi kategori, maka regresi memprediksi angka. Kita bisa membangun model regresi untuk memprediksi Customer Lifetime Value atau CLV. Jadi, kita tahu persis berapa rupiah yang akan dihasilkan satu pelanggan di tahun depan. Yang ketiga, yaitu ada penambahan fitur. Seperti yang saya tulis di laporan, kita perlu memasukkan fitur kategorikal seperti jenis produk yang dibeli untuk memperkaya personalisasi kampanye. Yang terakhir, ada penutup dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penambangan data ini bukan hanya tentang menjalankan kode di Google Colab. Ini adalah tentang mengubah ribuan berbasis transaksi e-commerce menjadi keputusan strategis yang meningkatkan retensi dan ROI perusahaan. K-Means dengan K4 memberikan kita peta jalan yang jelas. Kita siapa tahu yang harus dimanjakan dan siapa yang harus diselamatkan. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang tiga tema dataset tambahan yang dikembangkan dari perspektif penambangan data yang lebih spesifik dan teknis. Tema pertama yaitu optimasi waktu kampanye berdasarkan pola pembelian atau time series behavior analysis. Tema ini berfokus pada dimensi waktu yang ada pada dataset atau transaction date untuk menentukan kapan waktu terbaik berinteraksi dengan pelanggan. Penjelasan rinci uh, dalam penambangan data ini disebut analis dari waktu atau time series. Anda tidak hanya melihat apa yang dibeli, tetapi kapan. Data ini mengeksplorasi siklus harian, mingguan, atau bulanan dan dari setiap segmen pelanggan. Penerapan materinya eksplorasi yaitu mencari jam-jam sibuk atau hari-hari tertentu di mana transaksi melonjak tajam, misal akhir pekan atau tanggal gajian. Klasifikasi dari materi klasifikasi yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan waktu aktif mereka, misal siang hari, tengah malam, atau akhir pekan. Tujuan bisnisnya yaitu mengirimkan notifikasi promo atau email pemasaran tepat pada saat pelanggan sedang aktif membuka aplikasi sehingga meningkatkan angka klik atau click through rate dan konversi.
Tema kedua yaitu analisis loyalitas dan prediksi nilai masa depan atau predictive customer lifetime value. Tema ini melangkah lebih jauh dari sekedar melihat riwayat transaksi masa lalu, melainkan mencoba memprediksi potensi finansial pelanggan di masa depan. Tema ini menggunakan variabel monetary dan frekuensi untuk membangun model regresi. Penambangan data di sini bertujuan untuk menghitung nilai ekonomi seorang pelanggan bagi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Penerapan materinya di regresi itu memprediksi angka nominal rupiah yang akan dihabiskan pelanggan dalam 6 bulan ke depan berdasarkan tren belanja mereka saat ini. Pada klasifikasi yaitu menentukan apakah sering pelanggan baru berpotensi menjadi high value customer atau bernilai tinggi atau hanya menjadi one time buyer atau pembeli sekali. Tujuan bisnisnya yaitu membantu perusahaan menentukan berapa banyak biaya yang pantas dikeluarkan untuk mengakuisisi atau mempertahankan satu pelanggan agar tetap menguntungkan secara jangka panjang. Yang terakhir, tema deteksi anomali dan pencegahan fraud transaksi atau fraud detection and anomaly discovery. Tema ini berfokus pada identifikasi perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan dalam transaksi. Menggunakan data monetary dan frekuensi untuk mencari transaksi yang menyimpang jauh dari pola normal. Dalam data mining, ini adalah pencarian outlier yang ekstrem. Penerapan materinya pada eksplorasi, yaitu mengidentifikasi transaksi dengan nilai sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, misal 10 transaksi dalam 1 menit, yang bisa mengindikasikan serangan bot atau kesalahan sistem. Tema materi yang kedua yaitu klasifikasi menggunakan teknik unsupervised learning seperti isolation forest untuk melabeli transaksi sebagai normal atau anomali. Tujuan bisnisnya yaitu melindungi pendapatan perusahaan dari transaksi ilegal, penyalahgunaan promo, atau akun palsu yang dapat merusak akurasi data segmentasi pelanggan. Fondasi utama pada eksplorasi data yaitu sebelum kita masuk ke model canggih, kita harus melakukan eksplorasi data. Dalam laporan saya ditemukan bahwa fitur RFM yaitu resensi, frekuensi, dan monetary memiliki distribusi yang sangat miring ke kanan atau positively skewed. Apa artinya secara teknis? Artinya yaitu mayoritas pelanggan kita adalah pembeli satu kali dengan nilai belanja kecil. Sementara hanya segelintir orang yang belanja sangat sering. Jika kita langsung memasukkan data ini ke algoritma Q-Lens,
hasilnya akan kacau karena adanya outlier yang parah. Oleh karena itu, langkah krusial yang saya ambil adalah satu, transformasi logaritmik, yaitu untuk menormalkan distribusi agar algoritma berbasis jarak bisa bekerja optimal. Yang kedua, standar scaling, memastikan bahwa satuan rupiah di monetary tidak mendominasi satuan hari di resensi. Yang kedua, inti laporan yaitu clustering atau unsupervised learning. Setelah data bersih, kita masuk ke inti analisis pengelompokan. Saya menggunakan 3 mode untuk memastikan hasilnya valid. Yang pertama yaitu ada Q-means atau Q4. Ini adalah mode dasar kita. Kami menentukan 4 klaster menggunakan metode SIKO atau elbow method. Yang kedua yaitu ada HFC, hierarchical agglomerative clustering. Kami menggunakan ini untuk mengonfirmasi stabilitas cluster. Hasilnya sangat mirip dengan Q-means, yang artinya cluster kita stabil. Dan terakhir yaitu PCA atau Principal Component Analysis, karena kita tidak bisa melihat data dalam 3 dimensi secara mudah. PCA meredukasi dimensi tersebut menjadi 2 komponen utama, PC1 dan PC2, agar bisa divisualisasikan. Hasilnya, kami menemukan 4 segmen yang sangat berbeda secara visual dan statistik. Selanjutnya pada segmen yaitu dari data ke aksi bisnis. Mari kita bedah siapa saja mereka. Klaster 1 yaitu juara atau champions. Mereka adalah pilar bisnis kita. Belanja baru-baru ini sangat sering dan jumlahnya besar. Strategi berikan program loyalitas eksklusif.
Klaster 2 beresiko atau matriks ini adalah lampu kuning. Mereka dulu pelanggan setia, tapi sudah lama tidak belanja. Strategi kirimkan pesan reaktivasi atau diskon besar segera. Selanjutnya klaster 3 yaitu calon pelanggan atau new potential. Pelanggan baru yang masih mencoba-coba. Strategi edukasi produk agar mereka melakukan pembelian kedua. Yang terakhir ada klaster 4 atau klaster 4 tidur atau hibernating, yaitu jarang belanja dan jumlahnya kecil. Strategi kirimkan kampanye ringan saja agar tidak memboroskan anggaran. Selanjutnya pengembangan, klasifikasi, dan regresi. Namun analisis ini tidak berhenti di sini. Saya merekomendasikan 3 langkah pengembangan. Yang pertama itu ada klasifikasi. Di masa depan kita bisa melatih model klasifikasi. Tujuannya, ketika ada pelanggan baru mendaftar, sistem bisa langsung memprediksi mereka agar masuk ke klaster mana. Bahkan sebelum mereka punya riwayat transaksi yang panjang. Yang kedua yaitu regresi. Jika klasifikasi memprediksi kategori, maka regresi memprediksi angka. Kita bisa membangun model regresi untuk memprediksi customer lifetime value atau CLV. Jadi kita tahu persis berapa rupiah yang akan dihasilkan satu pelanggan di tahun depan. Yang ketiga yaitu ada penambahan fitur. Seperti yang saya tulis di laporan, kita perlu memasukkan fitur kategorikal seperti jenis produk yang dibeli untuk memperkaya personalisasi kampanye. Yang terakhir ada penutup dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penambangan data ini bukan hanya tentang menjalankan kode di Google Colab. Ini adalah tentang mengubah ribuan berbasis transaksi e-commerce menjadi keputusan
strategis yang meningkatkan retensi dan ROI perusahaan. K-means dengan K4 memberikan kita peta jalan yang jelas. Kita siapa tahu yang harus dimanjakan dan siapa yang harus diselamatkan. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang tiga tema dataset tambahan yang dikembangkan dari perspektif pengembangan data yang lebih spesifik dan teknis. Tema pertama yaitu optimasi waktu kampanye berdasarkan pola pembelian atau time series behavior analysis. Tema ini berfokus pada dimensi waktu yang ada pada dataset atau transaction date untuk menentukan kapan waktu terbaik berinteraksi dengan pelanggan. Penjelasan rinci dalam pengembangan data ini disebut analis direct waktu atau time series. Anda tidak hanya melihat apa yang dibeli, tetapi kapan. Data ini mengeksplorasi siklus harian, mingguan, atau bulanan dan dari setiap segmen pelanggan. Penerapan materinya eksplorasi yaitu mencari jam-jam sibuk atau hari-hari tertentu di mana transaksi melonjak tajam, misal akhir pekan atau tanggal gajian. Klasifikasi dari materi klasifikasi yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan waktu aktif mereka, misal siang hari, tengah malam, atau akhir pekan. Tujuan bisnisnya yaitu mengirimkan notifikasi promo atau email pemasaran tepat pada saat pelanggan sedang aktif membuka aplikasi sehingga meningkatkan angka klik atau click-through rate dan konversi. Tema kedua yaitu analisis loyalitas dan prediksi nilai masa depan atau predictive customer lifetime value. Tema ini melangkah lebih jauh dari sekedar melihat riwayat transaksi masa lalu, melainkan mencoba memprediksi potensi finansial pelanggan di masa depan. Tema ini menggunakan variabel monetary dan frekuensi untuk membangun model regresi. Penambangan data di sini bertujuan untuk menghitung nilai ekonomi seorang pelanggan bagi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Penerapan materinya di regresi itu memprediksi angka nominal rupiah yang akan dihabiskan pelanggan dalam 6 bulan ke depan berdasarkan tren belanja mereka saat ini. Pada klasifikasi yaitu menentukan apakah sering pelanggan baru berpotensi menjadi high value customer atau bernilai tinggi atau hanya menjadi one time buyer atau pembeli sekali. Tujuan bisnisnya yaitu membantu perusahaan menentukan berapa banyak biaya yang pantas dikeluarkan untuk mengakuisisi atau mempertahankan satu pelanggan agar tetap menguntungkan secara jangka panjang. Yang terakhir, tema deteksi anomali dan pencegahan fraud transaksi atau fraud detection and anomaly discovery. Tema ini berfokus pada identifikasi perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan dalam dataset transaksi. Menggunakan data monetary dan frekuensi untuk mencari transaksi yang menyimpang jauh dari pola normal. Dalam data mining, ini adalah pencarian outlier yang ekstrem.
Penerapan materinya pada eksplorasi, yaitu mengidentifikasi transaksi dengan nilai sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, misal 10 transaksi dalam 1 menit, yang bisa mengindikasikan serangan bot atau kesalahan sistem. Tema materi yang kedua yaitu klasifikasi menggunakan teknik unsupervised learning seperti isolation forest untuk melabeli transaksi sebagai normal atau anomali. Tujuan bisnisnya yaitu melindungi pendapatan perusahaan dari transaksi ilegal, penyalahgunaan promo, atau akun palsu yang dapat merusak akurasi data segmentasi pelanggan. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang kode programnya. Yang pertama ini, eh, import library yang dibutuhkan. Yang import yang pertama yaitu untuk manipulasi data tabuler, yang ini, dan yang ini untuk operasi numerik dan pembuatan data. Selanjutnya untuk pembuatan grafik dasar, dan yang ini untuk visualisasi statistik yang lebih menarik. Dan yang selanjutnya untuk penskalan fitur span 3 atau nspan. Dan yang ini untuk model clustering. Dan yang ini untuk reduksi dimensi. Yang terakhir untuk evaluasi model atau span 7 atau nspan. Nah, di bagian sini itu untuk eh, persiapan data, membuat data simulasi yang miring ke kanan sesuai laporan. Nah, untuk yang dan untuk si NP randomnya ini, eh, jarak hari pembelian terakhir dan size-nya ini untuk frekuensi beli. Lalu pada print DF head ini yaitu menampilkan data mentah awal. Lalu yang ketiga ada di bagian sini baris 22 ini untuk rekayasa fitur atau pre-processing. Yaitu untuk melakukan transformasi logaritmik untuk mengatasi outlier dan skewness. Lalu pada bagian di sini baris 31 yaitu untuk pelatihan model dasar ya atau K-means. Ini untuk melatih model K-means dengan K4 sesuai rekomendasi laporan.
Lalu bagian baris 37 ini model alternatif atau yaitu HAC atau Word Linkage untuk melatih HAC untuk memvalidasi stabilitas klaster. Lalu bagi baris 41 yaitu reduksi dimensi atau VCA atau visualisasi. Ini untuk mengurangi 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Hmm. Selanjutnya pada baris 51 ini untuk interpretasi segmen atau profiling, yaitu menghitung rata-rata nilai RFM asli per klaster. Dan dan di bagian baris 51 sampai akhir ini sudah selesai. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.